Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain pada saat ditanya, Anda menangis ya Rasulullah, waktu meninggalnya Umamah. Umamah ini cucu beliau, anaknya Zainab. Kalau tadi 3 anak laki-laki sudah kami sebutkan, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, anak perempuannya ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Nah waktu anaknya Zainab, anak perempuan Nabi yang ketiga, itu meninggal, nama anaknya Umamah, itu cucu Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW juga sempat meneteskan air mata. Cucu beliau meninggal, maka beliau waktu ditanya, kenapa anda menangis? Kata Nabi SAW, innama hiya rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi, wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Sesungguhnya tangisan seperti ini, hanya tetesin air mata, tersentuh ya, adalah tangisan kasih sayang yang dikaruniakan Allah pada hati hamba-hambanya. Jadi bukan karena penyesalan kematian dia, tapi hanya karena sedih saja umum ya, rahmat dalam hati. Dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh berihdad. Berihdad itu kayak mengurung diri ya. Orang mengurung diri terutama bagi wanita itu sudah tidak lagi tidak berkumpul sama keluarganya, tidak mengurus dirinya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari kalau ada kematian. Kecuali kematian suaminya baru 4 bulan 10 hari. Ini beranjak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, La tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin fa inna tuhiddu alaihi 14 wa 10. Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Maksudnya dia kayak putus asa, nangis-nangis, sudah enggak urus dirinya gitu ya. Karena kematian siapapun, ayahnya, anaknya, kecuali atas kematian suaminya. Nabi SAW izinkan karena dia ya, berihdad sampai 4 bulan 10 hari. Maksudnya tinggal di rumah enggak boleh dan enggak boleh segala macam. Memang dia tinggal di rumah untuk ya berfikir, berharap Allah Subhanahu wa taala kalau wafatkan juga dia dalam kondisi beriman ya. Memang khusus kalau wanita yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Baru setelah itu boleh dia beraktivitas yang lain, diantaranya menikah dan seterusnya itu ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, yang harus diperhatikan adalah melunasi hutang. Ini tadi sempat kita singgung sebenarnya, tapi tadi kami singgung secara umum bahwasanya mayit kalau meninggal harus 4 hal, mengurus jenazahnya tadi ya, lunasi hutangnya, terus jalankan wasiatnya dan bagi warisannya. Dari sini Syekh Abu Bakar Jazair sebutkan, kalau mayit meninggal juga yang harus segera wajib diselesaikan utangnya. Ini sudah kita singgung tadi. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi yang berbunyi nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan masuk ke dalam surga disebabkan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi terlebih dahulu. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang masih punya utang sampai ada yang menjaminnya. Jadi kalau siapa ada jenazah dibawa untuk disolati, Nabi SAW tanya, ada utangnya enggak? Kalau mereka bilang ada, tidak ada misalnya Nabi solati. Kalau ada, baik, siapa yang bayarkan utangnya? Tinggal warisan enggak untuk ada yang dibayar utangnya? Kalau mereka bilang tidak ada, Nabi bilang, siapa yang mau menjaminnya? Kalau dia mengatakan saya jamin ya Rasulullah, saya bayarin utangnya, maka baru Nabi solati. Kalau tidak, Nabi suruh sahabat sholatin. Beliau tidak sholati orang yang masih ada utangnya. Ya, makanya kalau punya utang teman-teman saya hati-hati sekali. Harus ada poin-poin penting yang harus antum pikirkan. Yang pertama, utang kalau darurat. Jangan suka hidup dengan utang. Saya banyak baca prinsip orang-orang non-muslim, pengusaha-pengusaha internasional, mereka bahkan menjadikan sebagai sebuah poin motivasi bagi orang yang mau mengikuti langkah mereka sukses dalam bisnis adalah jangan pernah takut utang. Utang aja, gitu kan? Gak masalah, karena tidak mungkin maju tanpa utang. Ini bertolak belakang sekali dengan konsep syariat. Maju bukan dengan utang. Maju itu justru dengan potensi yang kita miliki. Ajak orang investasi, ya, mudharabah, untung rugi tanggung bersama, oke. Tapi kalau kita utang, ini masalah. Jadi kalau tidak darurat jangan. Yang kedua, kalau utang harus niat membayar. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan. Siapa yang tidak niat membayar, Allah akan persulit. Berarti nanti akan sulit bagi dia. Kita sudah tahu hadis tentang orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya gitu kan. Jadi masalah. Makanya jangan teman-teman sekalian. Yang ketiga,
Kalau Anda betul-betul yakin tidak bisa bayar, ya misalnya dalam kondisi kayaknya saya nggak tahu ini bisa bayar atau tidak, maka jangan lari dari pemilik piutang. Datang sampaikan ke dia, saudaraku saya betul-betul kondisinya begini, saya nggak punya pembayaran, bisa nggak? Ini dimaafkan misalnya atau diringankan kalau saya diberikan kesempatan. Sambil juga kita sampaikan kepada orang-orang yang kaya, mungkin ada orang kaya yang mampu membayarkan utang kita, lunasinya, maka itu bisa kita bahasakan untuk mereka keluarkan dari zakat mereka melunasi utang kita. Jadi harus ada upaya untuk pelunasan gitu ya. Jangan ditinggal diam. Apalagi kalau kita temukan pemilik piutang itu sepertinya baik nih. Gak pernah nagih. Udah gak apa-apa deh dibiarin. Dia gak nagih di dunia tapi di akhirat bisa nagih. Tidak masalah. Kalau nagih di akhirat ini dengan sholat, dengan puasa kita. Di dunia masih masalah duit. Kita masih bisa kerja, bisa kita cicil. Di akhirat susah. Kita sholat, dia yang ambil sholat kita untuk apa? Belum tentu dia baik di dunia, baik di akhirat ya. Di akhirat itu orang butuh sekali dengan satu pahala. Maka setiap orang yang punya masalah dengan orang lain di akhirat sangat terancam. Harus hati-hati. Kemudian yang kelima. Seseorang yang masih hidup dianjurkan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bersabar menerima tentang masalah ujian kematian tersebut. Dan dia yakin kematian itu bukan akhir segalanya. Sebagaimana keyakinan orang-orang non-muslim. Tapi mati dalam Islam adalah awal segalanya. Orang yang mati sebelum kita ini, dia sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya. Kita ini belum hidup sebenarnya. Kita ini masih terancam. Ya. Bisa beriman, bisa tidak. Ya. Bisa beramal saleh, bisa maksiat, bisa meninggal muslim, bisa tidak. Tapi yang meninggal dalam keadaan Islam itu hidup yang sebenarnya. Karena mereka sudah pasti jelas-jelas meninggal dalam keadaan Islam dan menuju kepada kehidupan yang abadi. Karena akhirat sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya. Makanya mati dalam Islam adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Jadi orang mati itu sebenarnya dia sudah menuju kepada Tuhannya. Makanya pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat dan para salafus saleh dari tabi'in, kalau ada teman yang mau meninggal, mereka mengatakan berita gembira buat kamu. Kok bisa orang mau mati dikatakan berita gembira? Mereka jelaskan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kau akan melihat janji Allah di surga yang telah dijanjikan padamu, gitu kan? Karena memang harus mati dulu baru melihat semua itu. Maka kematian bagi seorang muslim adalah kebaikan. Jadi kan kebaikan.